Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benar Tuan Muda, setidaknya ini lebih baik, ucap seorang tetua dengan hormat. Ini adalah rahasia, ucap Huyan Lan mengingatkan semua orang dengan serius. Baik Tuan, kami mengerti, ucap semua orang sambil menatap King Yong Jun dengan hormat. Di atas langit kota Chang'an, King Ruo yang berada di luar kubah perisai cahaya bulan tiba-tiba merasakan kehadiran darah emas Ling menyebar dari kubah perak transparan tersebut. Formasi penopang pilar emas, apakah ini Jun Er? Membatin sambil tersenyum kecil, berpura-pura tidak menyadari dua sosok yang terus mengawasi pertempuran yang terjadi di dalam kawasan istana kota. Di tempat lain, dari sisi timur dan selatan kota Chang'an, puluhan ribu pasukan aliansi Kekaisaran Tang dan Kekaisaran Dun yang sebelumnya terus menggempur benteng pertahanan kota Chang'an, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kubah perak transparan yang melindungi kota itu. Oh tidak, kita terjebak, ucap para jenderal itu panik saat perisai perak transparan tersebut memisahkan mereka dari pasukan utama yang berada di luar kawasan benteng. Ini adalah kubah perlindungan cahaya bulan, kita harus segera keluar sebelum malam, atau kita semua bahkan terbantai di dalam kota ini, ucap jenderal yang langsung membagi pasukan mereka. Sebagian menyerang perisai pertahanan dan sebagian lagi menahan gempuran para prajurit kota Chang'an yang kini semakin berani. Di atas langit kota, saudara, apakah kita harus turun tangan? Menatap pasukan Kekaisaran Tang dan Kekaisaran Dun yang terjebak di dalam perisai perak transparan. Tapi saudara, aku khawatir kita akan merusak rencana. Tapi aku lebih khawatir dengan pasukanku yang terbantai. Selain itu, aku juga ingin menguji kekuatan rahasia kota ini. Dengan wajah serius. Baik, jika demikian aku akan bergerak ke timur, setelah itu bergerak menolong pasukan yang ada di selatan. Baik, sosok itu meninggalkan tempatnya, bergerak menuju kawasan timur kota Chang'an sambil melepaskan serangan tapak. Lancang, teriak King Ruo sambil melepaskan tembakan pedang Sue Luo. Ketujuh bilah pedang itu menghantam sosok tersebut, mendorongnya hingga belasan meter. Duar, ledakan dahsyat yang begitu mengerikan, mengguncang langit kota Chang'an, mengejutkan Chang Yan dan rombongannya, namun hal itu membuat Tang Boyi dan pasukannya begitu gembira. Leluhur Tang Guhin akhirnya keluar juga, tapi mengapa leluhur Dun Tuo belum keluar, ucap Tang Boyi dengan gembira dan heran. Saudara Boyi, apakah untuk membunuh pemuda itu sampai harus memerlukan bantuan leluhur Dun Tuo? Sungguh pemuda yang malang, apakah dia pikir kekuatannya bisa menandingi kekuatan abadi? Benar-benar ingin mencari mati, ucap Dun Sui, membuat lutut Chang Yan dan rombongannya bergetar. Oh tidak, ucap Chang Yan dan rombongannya membatin dan hampir menangis putus asa, namun tetap bersikap tegar, terus bergerak. Jangan biarkan mereka pergi, ucapnya sambil bergerak menyerang Tang Boyi dan rombongannya. Di atas langit kota, di luar perisai perak transparan, serangan dahsyat pedang Sue Luo yang berhasil mendorongnya hingga belasan meter membuat Tang Guhin mengambil sikap serius. Ternyata serangan senjata pusakanya mampu merusak perisai pertahananku, benar-benar pemuda yang berbakat. Membatin, menatap King Ruo penuh selidik. Nah, kamu memang berbakat tapi sayang, bakat dan nyawamu akan berakhir hari ini, ucap Tang Guhin sambil menatap King Ruo dengan merendahkan. Tua bangka, apakah kamu masih tetap ingin bersembunyi? Aku terlalu malas untuk melawan kalian satu persatu, keluarlah. Teriak King Ruo sambil menarik pedang Sue Luo yang bergerak mengitari tubuhnya. Sosok Dun Tuo muncul, menatap King Ruo sambil tersenyum tipis. Nah, ternyata kemampuanmu lumayan bagus,
bahkan masih bisa merasakan kehadiranku. Menatap King Ruo dengan santai. Dari awal aku sudah merasakan kehadiran kalian, keterampilan bersembunyi kalian sebagai sosok abadi sama seperti anak kecil yang bersembunyi di balik pohon. Lalu apa yang bisa kalian banggakan? Ucap King Ruo memprovokasi sambil tertawa keras. Nak, aku senang dengan caramu membual. Tapi aku akan mengajarimu perbedaan kekuatan semi-abadi dengan tingkat abadi yang sesungguhnya, ucap Dun Tuo dengan sombong. Sampah, kamu hanya abadi tingkat dasar, tetapi masih berani membual di hadapanku. Majulah, aku sudah tidak sabar ingin merasakan serangan abadi yang kamu banggakan itu. Ucap King Ruo dengan santai, sambil menarik pedang Sue Luo. Nak, keberanianmu menantang kematian benar-benar membuatku kagum, namun sayang, masa hidupmu akan berakhir sampai di sini. Oh tidak, ucap Chang Yan dan rombongannya panik dan hampir menyerah saat melihat Dun Tuo bergerak menyerang King Ruo. Selas, kilatan cahaya keemasan di atas langit kota Chang'an beradu. Duar, dentuman cahaya bulan retak hingga belasan meter. Kekuatan dahsyat yang sangat mengerikan mengguncang langit kota dengan hebat, bahkan membuat perisai retak. Sosok Dun Tuo terlempar hingga ratusan meter dengan tombak teratai biru yang menancap di dadanya. Ah, teriaknya meraung kesakitan, membuat mereka yang mendengar rintihan tidak rela tersebut merinding ketakutan. Apanya yang abadi, menahan serangan tunggalku saja tidak mampu, ucap King Ruo yang bahkan tidak bergerak di tempatnya. Bagaimana mungkin, ucap Tang Guhin ternganga, menatap King Ruo dengan perasaan ciut. Matilah kau, teriak King Ruo sambil meremas tangannya. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, menghancurkan sosok Dun Tuo dan melemparkan potongan tubuhnya ke berbagai arah, membuat pasukan Kekaisaran Tang dan Kekaisaran Dun yang sedang menyerang perisai pertahanan kota, menghentikan tindakan mereka dan bergerak mundur. Oh tidak, ucap Dun Sui dan rombongannya sedih dan ketakutan. Tidak hanya itu, Tang Boyirui juga mulai merasa ciut saat melihat sosok King Ruo bergerak mendekati Tang Guhin yang masih terdiam di tempatnya. Di sisi lain, Chang Yan dan pasukan kota Chang'an yang sebelumnya hampir kehilangan harapan dan putus asa, kini memiliki semangat lagi bahkan membuat mereka semakin berani. Namun di sisi lain, mereka juga merasa malu karena sebelumnya menganggap King Ruo adalah sosok pengecut yang meninggalkan pertempuran. Tidak heran Pangeran Xiaoji begitu tenang sebelumnya, ternyata dia memang mengenal sosok itu. Ucap beberapa jenderal yang sebelumnya berada di sisi Chang Xiaoji. Di atas langit, King Ruo berhenti di hadapan Tang Guhin yang masih mematung di tempatnya. Sekarang giliranmu. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ucap King Ruo dengan santai, mengejutkan Tang Guhin yang masih mencerna peristiwa yang baru saja terjadi di hadapannya. Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan serius. Latar belakangku tidak ada hubungannya dengan kematianmu, jadi katakan sesuatu sebelum aku mengakhiri hidupmu. Ucap King Ruo dengan santai, membuat Tang Guhin tertawa terbahak-bahak. Nak, Dun Tuo hanyalah abadi tingkat dasar, selain itu kamu begitu beruntung karena memiliki pusaka cahaya, tapi apakah kamu yakin dapat membunuhku? Kita bahkan belum bertarung, lalu bagaimana bisa kamu memastikan kematianku, atau bisa saja yang berakhir di tempat ini adalah kamu? Dengan tatapan dingin, lalu mengedarkan kekuatan puncaknya. Dua lingkaran cahaya muncul di belakang punggungnya, melepaskan aura penindasan yang begitu luar biasa. Tindakan Tang Guhin membuat pertempuran yang terjadi di dalam kota tiba-tiba terhenti, bahkan seluruh pasukan mereka yang berada di kawasan timur dan kawasan selatan yang sebelumnya bergerak mundur juga menghentikan pergerakan mereka. Pertempuran abadi, ucap mereka dengan jantung berdebar-debar. Di dalam kota, lutut Chang Yan dan pasukannya kembali bergetar saat melihat tampilan Tang Guhin yang begitu mendominasi, berusaha menindas King Ruo yang mematung di tempatnya, membuat Tang Boyirui dan pasukannya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya bajingan itu mati juga. Chang Yan, setelah bocah itu mati, maka giliran selanjutnya adalah kalian. Ucapnya dengan gembira,
membuat pasukan kota Chang'an semakin ketakutan. Di atas langit kota, King Ruo yang masih terdiam di tempatnya tiba-tiba tersenyum santai, lalu meregangkan tubuhnya sambil menatap Tang Boyirui yang bersiap untuk menyerangnya. Hanya abadi tingkat 2, tapi sudah begitu sombong. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku, dan tidak akan menyesal jika aku membunuhmu di tempat ini? Dengan tatapan tajam, tindakan dan kata-kata King Ruo membuat Tang Guhin sedikit ragu, namun karena King Ruo masih belum menunjukkan lingkaran cahaya di punggungnya sebagai perwujudan kekuatan abadi, membuatnya yakin bahwa itu hanyalah gertakan. Nak, gertakan memang dapat menyelamatkanmu, tapi tidak untuk waktu yang lama. Menatap King Ruo dengan serius. Peringatan selalu diberikan oleh mereka yang menghargai kehidupan, namun ketika kesempatan itu dibuang maka tidak akan ada kesempatan kedua, ucap King Ruo dengan serius, membuat nyali Tang Guhin menjadi ciut. Di dalam kota, apa yang sedang mereka lakukan? Ucap para jenderal pasukan jubah emas kota Chang'an. Ini adalah negosiasi, atau persiapan sebelum pertempuran. Mereka yang abadi kadang melakukan hal seperti ini, seperti untuk saling menggertak, ucap Chang Guan yang tiba-tiba keluar dari kawasan dalam istana untuk memantau pertempuran. Tetua, harapan kita satu-satunya hanya pada sosok itu, jika dia kalah maka. Chang Yan menjeda kata-katanya, menatap pasukan jubah emas yang kini tampak tegang. Sus. King Yongjun yang didampingi oleh Long Chen dan Hu Yanlan keluar dari kawasan dalam istana, menatap semua orang yang ada di tempat itu. Tuan muda, apa yang Anda lakukan di tempat ini? Tanya Chang Guan dengan khawatir. Tetua, apakah pertempuran telah berakhir? Saat melihat semua orang terdiam dan tidak bergerak di tempatnya. Tuan muda, lihat, sambil menunjuk King Ruo yang sedang berhadapan dengan Tang Guhin. Hanya abadi tingkat 2, ucap King Yongjun dengan santai, membuat Chang Guan dan rombongannya begitu terkejut. Tuan muda, apakah Tuan? Chang Guan menjeda kata-katanya saat melihat reaksi King Yongjun dan rombongannya yang begitu santai. Tetua tenanglah, apakah ada orang yang ingin mati konyol? Sambil menatap Tang Boyirui dan pasukannya yang tersisa, yang menjaga jarak dengan pasukan emas Chang'an. Tuan muda benar, tapi mengapa Tuan besar masih tidak menunjukkan kekuatannya? Tanya Chang Guan dengan heran. Tetua, apakah memamerkan kekuatan itu penting? Hanya pertempuranlah yang dapat membuktikan siapa yang lebih kuat. Memamerkan kekuatan abadi tingkat 2 di hadapan Tuan besar, itu hanya membuatnya geli, ucap Long Chen dengan santai, membuat semua orang yang ada di tempat itu mengalihkan pandangannya, termasuk Tang Boyirui dan rombongannya yang kini mulai terintimidasi oleh kata-kata itu. Di atas langit, King Ruo yang masih berada di bawah penindasan Tang Guhin, masih mempersiapkan strategi serangan sambil menebarkan ancamannya, terutama untuk mengantisipasi kekuatan lain dari Kekaisaran Dun, karena bagaimanapun mereka adalah salah satu keturunan dewa awal Daotian Dun yang merupakan penguasa awal wilayah barat. Tang Guhin, aku masih memberikan kesempatan padamu untuk berpikir ulang. Jika kamu mati di tempat ini, siapa yang akan melindungi Kekaisaran Tang? Aku melakukan hal ini karena aku tidak berasal dari kota Chang'an, ucap King Ruo dengan serius, membuat Tang Guhin semakin bingung. Bukan dari kota ini, lalu mengapa kamu ikut campur? Tindakan kalian yang telah menyerang kota ini telah mengancam keselamatan keluargaku. Tang Guhin, aku akan menghitung, jika dalam hitungan ketiga kamu masih belum juga mengambil keputusan, maka jangan salahkan aku, ucap King Ruo dengan serius sambil mengarahkan tombak emas teratai biru. 1, ucapnya dengan keras, membuat tempat yang begitu hening tersebut semakin tegang. 2, ucap King Ruo kembali menghitung, namun masih belum ditanggapi oleh Tang Guhin yang kini juga tampak bersiap. Benar-benar tidak menghargai kesempatan, kematianmu akan menjadi akhir dari Kekaisaran Tang. Ucap King Ruo dengan santai. 3, ucap King Ruo dengan keras namun tidak bergerak, membuat Tang Guhin dan pasukan dari Kekaisaran Tang tertawa. Sudah aku duga, kamu hanya menggertak, lagi pula jika kamu memang memiliki kekuatan, lalu untuk apa terus bernegosiasi dan tidak menyerang, bukankah itu adalah hal aneh?
Sus! King Ruo tiba-tiba bergetar menyerang sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo. Oh tidak, teriak Tang Guhin panik sambil bergerak menjauh, terkejut dan bahkan tidak sempat menyiapkan diri untuk menghadang dan menyerang. Slas! Tombak emas teratai biru melesat seperti kilatan cahaya dan menghantam tubuh Tang Guhin dengan telak. Duar! Ledakan dahsyat yang sangat mengerikan itu mengguncang langit kota Chang'an. Sus! King Ruo kembali bergerak sambil melepaskan serangan tombak petir tanpa warna. Duar, duar. Serangan petir yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak itu menyerang Tang Guhin dari berbagai arah, membuat sosoknya terlempar ke berbagai arah. Ah! Teriaknya meraung keras sambil berusaha melepaskan tombak emas teratai biru yang menancap di dadanya, namun gagal karena kekuatan cahaya tombak itu melekat dan menghisap keabadiannya. Matilah kau! Teriak King Ruo dengan keras, sambil meremas tangannya. Duar! Ledakan maha dahsyat kembali bergema, menggetarkan langit kota Chang'an hingga merobek perisai cahaya bulan. Sus! Setengah tubuh Tang Guhin yang tidak hancur oleh serangan tombak emas teratai biru, mencoba lari dari tempat itu, namun tiba-tiba menghantam jaring emas dan kembali terkena serangan tombak emas teratai biru. Duar! Ledakan dahsyat itu benar-benar mengubah potongan tubuh itu menjadi kabut darah. Sus! Sus! Kabut darah itu tersapu angin, membuat tempat itu kembali hening. Di dalam kubah perisai perlindungan cahaya bulan, Tang Boyi dan rombongannya terdiam mematung dengan wajah pucat pasi, menatap Chang Yan dan rombongannya yang juga belum bergerak menunjukkan reaksi atas kemenangan King Ruo. Sudah aku katakan sebelumnya, hanya abadi tingkat 2, abadi tingkat 3 saja bukan lawan ayah, ucap King Yong Jun dengan santai, membuat Chang Guan dan rombongannya bersorak gembira. Tetua, masih ada musuh, jadi jangan dulu bergembira, ucap King Yong Jun membuat Chang Guan dan rombongannya langsung bergerak. Tangkap dan bunuh mereka tanpa sisa. Teriak Chang Guan, mengejutkan Tang Boyi dan rombongannya yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Duar, duar. Ledakan dahsyat pertempuran kembali bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Di tempat lain, pasukan Kekaisaran Tang dan Kekaisaran Dun yang sebelumnya menjauh dari wilayah timur dan selatan kota Chang'an langsung meninggalkan tempat itu, bergerak menyebar menyelamatkan diri seperti lebah yang terusir dari sarangnya. Di atas langit, sus! King Ruo bergerak meraih tombak emas teratai biru, menatap pertempuran yang terjadi di dalam kota Chang'an dengan santai. Sus! King Yong Jun bergerak menghampirinya, melewati perisai cahaya bulan yang sedang memulihkan dirinya. Ayah, ucapnya dengan gembira, sambil mengawasi pertempuran yang terjadi di dalam kota dengan santai. Jun apakah kamu baik-baik saja? Tanya King Ruo dengan tenang. Tenanglah ayah, ada Paman Long Chen dan Paman Huyan Lan yang melindungiku. King Ruo menganggukkan kepalanya. Syukurlah, ucapnya dengan santai. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Kita akan melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo tersenyum santai. Baik ayah, ucapnya dengan tenang. Sus! Huo Zaodao muncul di tempat itu, menatap situasi yang terjadi di kota Chang'an dengan heran. Penguasa, ini, ucap Huo Zaodao yang merasa heran King Ruo dan rombongannya tidak terlibat pertempuran tersebut. Zaodao, aku sudah melakukan bagianku, dan sekarang bagian mereka, ucap King Ruo sambil menunjukkan mutiara jiwa Dun Tuo dan mutiara jiwa Tang Guhin, membuat Long Chen dan rombongannya ternganga. Ayah, ini adalah sumber daya yang begitu luar biasa, ucapnya dengan gembira. Benar, ucap King Ruo sambil menyimpan kedua sumber daya tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu membawa King Yong Jun dan rombongannya naik ke atas punggung Huo Zaodao. Pada saat Huo Zaodao hendak bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Chang Xiaoji, Chang Guan, Chang An, Dun Tiandu, para tetua dan jenderal kota Chang'an yang telah berhasil menangkap dan mengalahkan Tang Boyi dan rombongannya, muncul di atas langit kota Chang'an. Tuan, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan. Sambil berdiri,
namun Chang Yan masih menundukkan kepalanya. "Tuan," aku ucapnya terbata dan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan, dan aku juga mohon pengampunan Tuan." Dengan perasaan ngeri saat menatap King Ruo yang tampak datar. "Yang mulia, aku juga minta maaf, karena telah bertindak dengan semena-mena, itu semua karena aku sangat mengkhawatirkan putraku," ucap King Ruo sambil menatap semua orang dengan serius. "Maaf Tuan, aku benar-benar tidak." King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu membahas semua yang sudah terjadi, aku ingin kalian dapat belajar dari kesalahan ini." Baik Tuan," ucap Chang Yan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Baiklah, karena masalah di tempat ini sudah selesai, maka kami mohon undur diri," ucap King Ruo dengan tenang. "Guru Agung, kami bermaksud untuk membawa Guru Agung ke istana untuk berterima kasih dan..." King Ruo menggelengkan kepalanya. "Terima kasih Pangeran, namun maaf karena kami harus melanjutkan perjalanan. Selain itu masih ada banyak pekerjaan yang harus kalian selesaikan," ucap King Ruo menolak permintaan Chang Xiaoji dan rombongan dengan hormat, membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Tiba-tiba Chang Xiaoji maju. "Guru Agung, mohon diterima," ucapnya dengan hormat sambil menyerahkan gulungan kitab yang melepaskan aura yang sangat kuat pada King Ruo. "Pangeran, ini?" tanya King Ruo mengerutkan keningnya dengan heran. "Guru Agung, hanya ini yang dapat kami berikan. Terima kasih sudah membantu kami dan melindungi kota ini," ucap Chang Xiaoji dengan sikap sungguh-sungguh. "Guru Agung, mohon diterima," ucap Dun Tiandu dengan hormat saat menatap King Ruo yang masih terdiam. "Baiklah, pemberian kalian aku terima. Terima kasih," ucap King Ruo sambil meraih kitab tersebut dan menyimpan kitab tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. "Pangeran," ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi puluhan buah-buahan abadi. "Guru Agung, ini tidak pantas, seharusnya kamilah yang..." "Aku telah menerima pemberian kalian," ucap King Ruo dengan serius, membuat Chang Xiaoji langsung berlutut. "Terima kasih Guru Agung, bangunlah," sambil menyerahkan cincin penyimpanan. "Terima kasih Guru Agung," sambil menerima cincin penyimpanan. "Baik, kami akan melanjutkan perjalanan," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik Guru Agung," sambil bergerak mundur, memberi ruang pada Huo Zoudou untuk bergerak. "Chang Xiaoji, kamu memiliki jiwa emas, itu artinya masa depanmu tidak terbatas. Belajarlah mengembangkan kualitas diri agar tidak terkalahkan. Motivasi tertinggi adalah saat kita diremehkan," ucap King Ruo dengan serius saat menatap Chang Xiaoji yang tampak berkaca-kaca tersebut. "Terima kasih Guru Agung," menangkupkan tangannya dengan hormat, sambil menatap kepergian Huo Zoudou yang membawa King Ruo dan rombongannya menjauh dari tempat itu. Sus, sus, sosok kilin api ungu itu melesat, menjauh dari tempat itu hingga akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. "Ayahanda, Tetua, ada banyak pekerjaan yang harus segera kita selesaikan," ucap Chang Xiaoji, membuyarkan lamunan semua orang. "Benar," ucap Chang Yan, lalu membawa semua orang kembali ke dalam kota. Di tempat lain, sus, Huo Zoudou terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. "Penguasa," ucap Long Chen dengan ragu, memecah keheningan perjalanan tersebut. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Mengenai nasihat yang penguasa ucapkan untuk Chang Xiaoji sebelumnya," ucapnya dengan serius. "Apakah ada yang salah?" tanya King Ruo dengan heran. "Penguasa, hamba bahkan tidak melihat hal yang penguasa sebutkan padanya," jawab Long Chen dengan serius. "Apakah maksudmu jiwa emas?" "Benar penguasa." King Ruo tersenyum santai. "Long Chen, yang aku maksud adalah sifatnya yang bisa menahan diri. Bukankah kesabaran itu adalah emas?" Long Chen yang akhirnya memahami maksud King Ruo hanya menganggukkan kepalanya. "Penguasa benar, kesabaran disebut sebagai sifat emas karena sifat itu sangat sulit dimiliki oleh siapapun. Orang yang sabar adalah orang yang dapat memahami dirinya sendiri, dia tahu kelebihan dan kelemahannya. Hal yang luar biasa dari orang sabar adalah ketekunannya dalam memperbaiki kualitas diri,"
ucap Huyan Lan menanggapi. King Ruo kembali menganggukkan kepalanya. Dan orang yang selalu berusaha memperbaiki kualitas dirinya adalah pemilik masa depan yang tak terbatas. Ayah, Paman, terima kasih pelajarannya, ucap King Yong Jun menanggapi perbincangan tersebut sambil berbincang-bincang santai. Menjelang malam, mereka akhirnya meninggalkan wilayah kota Chang'an. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yong Jun dengan serius. Klan Shen Guoshi Ziliao, jika tidak ada halangan, kita akan tiba di tempat itu 5 hari lagi, jawab King Ruo. Tapi, apakah ayah tidak ingin beristirahat sejenak? Oh, apakah kamu ingin beristirahat? Jika demikian kita akan singgah di kota terdekat. King Yong Jun menggelengkan kepalanya. Ayah, sebaiknya kita singgah dan beristirahat di kawasan gunung, sungai atau hutan, karena itu lebih aman. Mengapa bisa demikian? Bukankah kota lebih ramai dan lebih aman? Ayah, setiap kali aku singgah, aku selalu membawa masalah untuk ayah, ucapnya dengan wajah serius, membuat King Ruo terkekeh. Jun-er, yang bermasalah itu adalah kota yang kita singgahi, bukan kamu yang membawa masalah, sambil mengusap kepala King Yong Jun dengan lembut. Ayah benar, ucapnya pelan, sambil menikmati pemandangan malam dan berbincang-bincang dengan santai. Di atas punggung Huo Zoudao, King Ruo lalu memeriksa arah perjalanan mereka, lalu meminta Huo Zoudao berhenti di puncak gunung kecil yang berada di depan mereka. Sus, sosok kilin api ungu itu bergerak dengan perlahan lalu berhenti di puncak gunung kecil itu. Ayah, apakah kita akan beristirahat di tempat ini? Tanya King Yong Jun dengan heran. King Ruo menggelengkan kepalanya. Ayah ingin kamu kembali dan beristirahat di dalam dunia jiwa, jawab King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Tapi ayah, ucap King Yong Jun dengan ragu. Jun-er, jika kamu ingin menemani ayah juga tidak apa-apa, tapi semakin cepat kita tiba di klan Ziliao, maka semakin cepat ayah pergi ke dunia perang, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Kalian juga, ucap King Ruo pada Huo Zoudao, Long Chen dan Huyan Lan. Baik penguasa. Setelah King Yong Jun dan yang lainnya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo juga mengeluarkan Ying Yin dari dalam dunia jiwa. Sus, sosok elang perak itu muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Ying Yin, kita akan pergi ke klan Ziliao, ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. Baik penguasa. Setelah memastikan King Ruo berada di atas punggungnya, Ying Yin lalu meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sosoknya naik ke atas langit dengan perlahan, bersamaan dengan munculnya perisai angin transparan yang melindungi King Ruo yang berada di atas punggungnya. Sosoknya lalu bergerak menuju kawasan kuno bagian barat dengan kecepatan puncaknya. Di atas punggung Ying Yin, King Ruo lalu mengeluarkan gulungan kitab yang diberikan Chang Xiaoji di kota Chang'an sebelumnya yang masih tersegel dengan mantra darah. King Ruo membatin sambil meneteskan kekuatan darahnya. Gulungan kitab itu terbuka secara perlahan. Kitab pujian bulan, ucap King Ruo terkejut. Penguasa, ada apa? Tanya Ying Yin dengan heran. Ying Yin, ini adalah kitab pujian bulan milik klan Chang, jawab King Ruo, sambil memeriksa kitab tersebut, yang tidak menyangka Chang Xiaoji akan memberikan kitab tersebut. Penguasa benar-benar beruntung, kitab cahaya bulan merupakan salah satu kitab tingkat tinggi yang mengajarkan beberapa teknik tempur yang sangat mengerikan, ucap Ying Yin yang ikut gembira menanggapi dengan serius. Mempelajari kitab pujian bulan di atas punggung Ying Yin seperti ini terlalu berbahaya, sepertinya harus melakukannya di tempat yang tenang dan luas. King Ruo membatin lalu mengeluarkan Yuan Bai dan Yuan Hei dari dalam dunia jiwa. Kedua sosok itu muncul di sisi King Ruo. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Yuan Bai, Yuan Hei, aku beristirahat di dalam dunia jiwa, jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera kabari aku secepat mungkin. Dengan wajah serius, baik penguasa. Setelah menjelaskan tujuannya, King Ruo lalu menyegel diri dalam bola cakram emas.
Sosoknya lenyap dari pandangan Yuan Bai dan Yuan Hei, meninggalkan cahaya biru keemasan yang tersegel di dalam bola emas transparan. Dengan sigap, Yuan Bai dan Yuan Hei lalu menyegel bola emas transparan tersebut dan melindunginya. Saudara Yingyin, terus bergerak, ucap Yuan Bai dengan tenang. Baik saudara, di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di aula kultivasi. Setelah mengabari King Ling melalui pesan jiwa, King Ruo lalu mulai mempelajari kitab pujian bulan. Kekuatan cahaya bulan yang tersegel di dalam kitab itu terlepas, menampilkan sajak kuno yang menjelaskan kekuatan cahaya bulan. Benar dugaanku, kitab cahaya bulan ternyata kitab yang menjelaskan tentang kekuatan cahaya, namun ini secara khusus pada kekuatan cahaya bulan. Tanpa mempelajari tanda suci, sangat mustahil untuk dapat memahami isinya. King Ruo membatin. Tidak lama kemudian, muncul 3 teknik utama dari kitab tersebut, yaitu tebasan cahaya bulan, yaitu teknik serangan, zirah bulan perak adalah teknik pertahanan dan serangan bulan dingin, yaitu teknik untuk mengunci lawan. Benar-benar kitab teknik tempur yang luar biasa, ucapnya sambil mempelajari teknik tersebut dengan serius. Di dunia luar, Yingyin elang perak yang membawa Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang menjaga dimensi dunia jiwa, terus bergerak menuju klan Ziliao yang berada di kawasan kuno wilayah barat. Saudara, mengenai keberadaan klan Shen Guoshi Ziliao, apakah tempat itu berbahaya? Tanya Yuan Bai dengan khawatir. Saudara, aku juga tidak dapat memastikan hal itu, karena aku juga belum pernah pergi ke tempat itu. Namun biasanya wilayah kuno selalu memiliki tantangan. Lalu apakah saudara tahu letak klan Ziliao berada? Tanya Yuan Hei. Saudara, klan Shen Guoshi Ziliao berada di tanah suci pohon emas Yuzi. Berdasarkan arahnya, kita akan melewati gurun api yang merupakan perbatasan wilayah barat dengan wilayah kuno, lalu memasuki wilayah terlarang sihir laut salju. Dari tempat itu kita akan langsung bergerak menuju tanah suci pohon emas Yuzi. Jawab Yingyin menjelaskan. Rute yang kita lewati terdengar sedikit menakutkan, ucap Yuan Bai. Sepertinya demikian, semoga saja kita dapat tiba di klan Ziliao tanpa halangan, ucap Yuan Bai. Lalu bagaimana dengan lembah darah kuno yang akan menjadi tujuan penguasa selanjutnya? Tempat itu berada di kawasan gerbang api hitam, yang merupakan perbatasan wilayah daratan emas dengan wilayah kuno bagian barat ini. Dari klan Shen Guoshi Ziliao, kurang lebih 5-6 hari perjalanan, jawab Yingyin menjelaskan. Baik saudara, harap berhati-hati, karena fokus kami menjaga dimensi dunia jiwa ini, ucap Yuan Bai dengan serius. Baiklah, ucap Yingyin dengan serius. Tanpa terasa, 3 hari kemudian, Yingyin akhirnya memasuki kawasan gurun yang sangat panas. Saudara, apakah kita sudah memasuki gurun api? Tanya Yuan Bai. Benar saudara, saat ini kita sudah memasuki kawasan gurun api, jawab Yingyin. Jika demikian, aku akan mengabari penguasa, ucap Yuan Hei sambil meminta Yingyin mengurangi kecepatannya. Tapi saudara, aku khawatir kita akan mengganggu latihan penguasa, ucap Yingyin keberatan. Saudara, kawasan ini terlalu berbahaya, dan aku tidak ingin mengambil resiko. Di kawasan luar saja kita sudah merasa akan panas yang luar biasa, lalu bagaimana dengan kawasan bagian dalam, ucap Yuan Hei. Sambil mengabari King Ruo. Baiklah, jawab Yingyin sambil mengurangi kecepatannya. Di dalam aula kultivasi, King Ruo yang baru saja selesai mempelajari kitab pujian bulan, tiba-tiba mendapat kabar dari Yuan Hei bahwa mereka telah memasuki kawasan luar wilayah gurun api. Ternyata perjalanan ini cukup lancar, batinnya yang tidak mengira jika mereka sudah memasuki kawasan perbatasan wilayah kuno bagian barat tersebut, lalu bergerak menuju istana giok biru. Sosoknya muncul di halaman istana, mendapati King Yongjun sedang berlatih bersama Yin Gan. Ayah, sambil menghentikan latihannya, menghampiri King Ruo dengan penuh semangat. Penguasa, ucap Yin Gan sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah lalu menghampiri King Yongjun. Ayah, apakah telah terjadi sesuatu?
Dengan perlahan King Ruo mengeluarkan kitab pujian bulan dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikan pada King Yongjun. Jun-er, ini adalah kitab teknik tempur yang sangat luar biasa. Kamu dapat mempelajarinya sebagai teknik khusus untuk menyamarkan identitas kita ketika menghadapi musuh yang tidak kita ketahui. Baik ayah, terima kasih. Dengan penuh semangat, setelah menjelaskan sedikit gambaran mengenai kitab pujian bulan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya muncul di dalam bola emas transparan, lalu keluar dari segel mantra formasi tersebut. Penguasa, ucap Yuan Bai dan Yuan Hei dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu meminta Ying Yin untuk berhenti sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi. Sus, Ying Yin bergerak, memasuki perisai ilusi yang muncul di hadapannya, lalu berhenti. Kalian kembali dan beristirahatlah di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, ucap Yuan Bai, Yuan Hei dan Ying Yin dengan hormat. Setelah Ying Yin, Yuan Bai dan Yuan Hei kembali ke dunia jiwa, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Mingzi. Sus, sosoknya muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Mingzi, kita akan memasuki gurun api, perbatasan wilayah barat dengan wilayah kuno. Baik penguasa. Setelah memastikan King Ruo berada di atas punggungnya, Huo Mingzi lalu meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus, sosoknya bergerak memasuki gurun panas tersebut dengan tenang. Semakin lama tekanan panas itu semakin kuat, bahkan dapat membunuh kultivator Dewa Langit seketika. Setelah bergerak sejauh 25 km, Huo Mingzi mulai merasa tidak nyaman. Penguasa, tempat ini, ucap Huo Mingzi menjeda kata-katanya dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang, sambil memeriksa tempat yang mereka lewati dengan seksama. Penguasa, suhu panas di tempat ini sangat aneh, ucap Huo Mingzi dengan serius. Aneh, benar penguasa, hawa panas yang muncul di tempat ini tidak cocok dengan kekuatan darahku. Bertentangan dengan kekuatan darahku, seperti memanggangku hidup-hidup, jawab Huo Zoudao dengan serius, membuat King Ruo begitu heran, lalu meminta kilin api hitam itu bergerak perlahan. Penguasa, ada apa? Mingzi, aku ingin kamu kembali ke dalam dunia jiwa, jawab King Ruo dengan serius. Tapi penguasa, lalu siapa yang akan menemani penguasa, ucapnya dengan ragu. Mingzi, mengenai hal itu kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tenanglah, ucap King Ruo dengan santai. Huo Mingzi yang tidak ingin memaksakan diri karena kekuatan darahnya yang begitu tertindas, akhirnya menuruti permintaan King Ruo. Penguasa, berhati-hatilah, ucapnya dengan serius sambil memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, ucap King Ruo menanggapi, lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang. Sus, sosoknya bergerak memasuki kawasan dalam gurun tersebut dengan waspada. Panas yang tidak sesuai dengan kekuatan darah hewan buas api seperti Huo Mingzi, ini benar-benar panas yang aneh. King Ruo membatin sambil terus bergerak. Setelah bergerak sejauh 50 km, tiba-tiba King Ruo melihat kerumunan banyak orang yang berdiri di luar pagoda perak 9 lantai, yang berdiri tegak di tengah gurun pasir tersebut. Ada banyak orang, ucapnya dengan heran sambil terus bergerak mendekati tempat itu dengan tenang. Sus, sosoknya tiba di tempat itu, lalu menghampiri beberapa sosok parubaya yang berada di tempat itu. Tetua, ucapnya dengan hormat dan ramah. Tuan muda, apakah kamu juga akan pergi ke wilayah kuno? Tanya sosok itu dengan ramah. Benar tetua, jawab King Ruo dengan hormat. Tuan muda, kawasan gurun api sedang mengalami fenomena aneh, jadi kita harus menunggu dan meminta bantuan pagoda perak api, ucap sosok itu dengan serius. Fenomena aneh, tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan muda, kini di kawasan kawah api telah muncul 3 warna api yang berbeda, bahkan mampu membunuh semi-abadi tingkat 7 hingga tingkat 9 tahap dasar. Kawah api, benar tuan muda. Bagian dalam gurun api adalah lautan api yang sangat luas, dan kami menyebutnya sebagai kawah api, dan kami semua yang berada di tempat ini sudah kembali dari kawah api itu.
Penjelasan sosok paruh baya tersebut membuat King Ruo terdiam. Jika seperti ini, bagaimana caranya pergi ke kawasan kuno? Membatin. Tetua, jika demikian apakah kita harus menunggu di tempat ini? Sosok paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Solusinya ada di depan kita. Pihak pagoda perak api akan membantu kita dengan menyewa cakram perak api, tapi dengan biaya yang sedikit lebih mahal. Tidak masalah, asalkan bisa membawa kita melewati tempat itu dengan aman, ucap King Ruo dengan tenang. Tentu saja, pihak pagoda perak api bahkan sudah berhasil mengirimkan ratusan mereka yang ingin menyeberangi kawasan kawah api, ucap sosok itu dengan ramah. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua, sepertinya antriannya masih panjang. Sambil menunggu giliran, aku akan memeriksa kawasan kawah api terlebih dahulu. Siapa tahu kekuatan apinya sudah sedikit mereda. Tuan muda, sebaiknya jangan membuang waktu. Karena berdasarkan informasi yang aku peroleh, fenomena api tiga warna itu muncul berkaitan dengan munculnya tanda langit di kawasan lembah darah kuno, dengan kekuatan Tuan Muda, sepertinya. Menjeda kata-katanya sambil menatap King Ruo dengan penuh selidik, lalu menggelengkan kepalanya, Tuan Muda hanya akan mengantar nyawa. King Ruo yang memang sengaja menyamarkan tingkat kultivasinya hingga ke tingkat semi-abadi tingkat 7 tersenyum ramah. Tetua benar, namun berdiri terlalu lama di tempat ini, itu membuatku bosan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu beranjak dari tempat itu, membuat sosok paruh baya itu hanya bisa menggelengkan kepala. Anak muda selalu tidak sabaran, ucapnya pelan saat menatap King Ruo yang terus bergerak menjauh. Tidak jauh dari tempat sosok paruh baya itu berada, beberapa sosok paruh baya beserta rombongannya menatap kepergian King Ruo dengan gembira. Akhirnya dia pergi juga, dengan perasaan lega. Lagi pula dia juga tidak memerlukan bantuan pagoda perak api, ucap yang lainnya menimpali. Saudara benar, ucap pemuda tersebut lalu menghampiri sosok paruh baya yang berbincang-bincang dengan King Ruo sebelumnya. Tetua, ucapnya menyapa sosok paruh baya tersebut dengan hormat dan ramah. Tuan, ada apa? Tetua, kemana tujuan tuan muda itu sebelumnya? Dengan wajah penasaran. Kawah api, jawab sosok paruh baya itu dengan tenang. Apakah dia juga ingin ke wilayah kuno? Benar tuan, jawab sosok paruh baya tersebut dengan heran saat melihat reaksi pemuda tersebut yang begitu senang. Terima kasih tetua, sambil meninggalkan tempat itu. Tuan, tunggu. Ya, tetua. Ada apa? Tanya pemuda tersebut dengan penasaran. Apakah tuan mengenal tuan muda yang pergi sebelumnya? Sosok itu menganggukkan kepalanya. Jika tuan mengenalnya, mengapa tuan tidak menyapa dan menghentikannya? Dengan wajah serius membuat sosok itu tersenyum kecut. Tetua, aku mengenal tuan muda itu sebagai sosok yang sangat mengerikan. Selain itu, fenomena api tiga warna juga tidak akan berpengaruh padanya, ucap pemuda itu menjelaskan yang membuat sosok paruh baya itu begitu penasaran dan kebingungan. Tuan muda, mohon penjelasannya. Berbicara melalui telepati dengan serius. Tetua, ini adalah rahasia, tapi jika tetua berjanji dapat merahasiakannya, maka aku berjanji akan merahasiakannya. Ucap sosok paruh baya itu dengan cepat memotong kata-kata pemuda tersebut dengan serius. Tetua, kami semua yang ada di tempat ini kabur menyelamatkan diri dari pemuda tersebut, ucapnya dengan wajah serius. Bagaimana bisa? Tetua, sebenarnya kami ini adalah pelarian. Sebelumnya kami dari Kekaisaran Tang dan Kekaisaran Dun bekerja sama menyerang kota Chang'an, namun pemuda itu malah membunuh dua tetua kami yang berada di tahap abadi. Jadi dia itu, menatap sosok itu dengan serius. Benar tetua, pemuda itu sudah berada di tahap abadi yang bahkan tidak kami ketahui tingkatnya. Serangan tunggalnya bahkan langsung menewaskan leluhur Dun Tuo abadi tingkat dasar dan membuat leluhur kami yang merupakan abadi tingkat 2 seperti mainannya. Penjelasan pemuda itu membuat lutut pria paruh baya itu bergetar. Penampilannya sangat menipu. Benar tetua. Sebelumnya kami juga telah tertipu. Setelah menjelaskan banyak hal, pemuda itu lalu undur diri dari sosok paruh baya tersebut,
untuk membawa rombongan meninggalkan tempat itu, kembali ke kaisaran mereka masing-masing. Daratan ilahi benar-benar penuh misteri. Membatin dengan serius. Di tempat lain, sosok King Ruo terus bergerak, memasuki kawasan dalam gurun yang semakin panas itu dengan penasaran. Setelah bergerak sejauh 50 km, King Ruo akhirnya tiba di tepi lautan api yang sangat luas tak bertepi. Apakah tempat ini yang dimaksud dengan kawah api? Membatin, sambil menjulurkan tangannya. Sangat panas, tidak heran panasnya menyebar hingga puluhan kilometer. Sambil mengedarkan kekuatan untuk melindungi dirinya. Tahu-tahu muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Tahu-tahu, saat ini kita berada di kawah api, perbatasan wilayah kuno bagian barat daratan ilahi. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Penguasa, sepertinya di tengah lautan api ini ada 3 kekuatan yang saling bertentangan, jawabnya menjelaskan. Saling bertentangan, benar penguasa, tapi aku tidak tahu pasti kekuatan apa ini. Lalu apakah kamu bisa bertahan dari tekanan api ini? Bisa penguasa, ini aneh. Huo Mingzi bahkan tidak mampu bertahan saat berada di kawasan luar yang sangat jauh dari sini, ucap King Ruo dengan heran. Penguasa, saudara Huo Mingzi adalah hewan langit, tentu saja kekuatan api di tempat ini bertentangan dengan kekuatan apinya. Maksudnya, tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa, tekanan api kuno ini sepertinya berasal dari dunia gelap, sedangkan saudara Huo Mingzi terlahir dengan kekuatan api langit dan bumi yang berasal dari kebaikan kekuatan cahaya, dan sedikit kekuatan cahaya tentu saja akan tertindas oleh kekuatan gelap yang begitu luar biasa ini. Apakah maksudmu lautan api ini berasal dari neraka? Sepertinya demikian penguasa, namun aku juga merasakan api langit dan api bumi juga ada di tempat ini, King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, apakah kamu bisa mendekati 3 kekuatan yang berlawanan tersebut? Aku akan mencobanya penguasa. Baiklah, ucap King Ruo sambil bergerak naik ke atas punggungnya. Setelah memastikan King Ruo benar-benar telah berada di atas punggungnya, tahu-tahu lalu melepaskan perisai udara yang melindungi mereka dari tekanan api tersebut, lalu bergerak memasuki lautan api itu dengan perlahan. Penguasa, api ini langsung bereaksi dengan kekuatan apapun, sehingga teknik yang paling sederhana tidak akan langsung terkena serangannya. Setelah bergerak dengan perlahan dan membiasakan diri dari tekanannya, sambil bergerak memasuki lautan api itu dengan tenang. Benar, ucap King Ruo saat melihat nyala api yang begitu tenang. Setelah bergerak cukup lama dan mulai terbiasa dengan tekanan api tersebut, tahu-tahu mulai mempercepat langkahnya, hingga semakin lama gerakannya semakin cepat. Ada api dari neraka, apakah tempat ini sebelumnya merupakan medan pertempuran kekuatan cahaya dengan kekuatan gelap? Tapi bukankah daratan ilahi diciptakan setelah cahaya memenangkan pertempuran? Membatin, sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. Pada saat mereka bergerak memasuki kawasan dalam lautan api itu, tiba-tiba King Ruo merasakan kekuatan asing memasuki kawah api. Penguasa, ucap tahu-tahu menghentikan langkahnya. Cakram perak melintas, yang langsung mengacaukan ketenangan lautan api. Gelombang api raksasa seperti sosok yang bernyawa, bergerak mengejar cakram perak tersebut dan menggulungnya. Duar, ledakan dahsyat bergema, membuat tempat yang tenang itu menjadi sedikit kacau. Tahu-tahu, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo, sambil melihat cakram perak yang seperti perahu kecil terhempas dan terombang-ambing di lautan. Hamba baik-baik saja penguasa. Lalu kembali bergerak mencari 3 kekuatan yang bertentangan di tengah lautan api tersebut. Semoga mereka baik-baik saja, ucap King Ruo saat melihat cakram perak api yang menjauh dan lenyap dari pandangannya. Setelah bergerak sejauh 30 km, tahu-tahu akhirnya mendekati tengah lautan api. Warna merah, hitam dan biru muncul secara bersamaan, melepaskan gelombang panas yang dapat melelehkan besi seketika, menyapu sosok tahu-tahu yang berusaha memasuki kawasan dalam lautan api tersebut. Penguasa,
Sepertinya aku sudah mulai tidak mampu bertahan, ucap Tao Tao sambil menatap 3 warna api yang samar muncul di hadapannya. Lalu apakah kamu tahu letak sumber kekuatan tersebut? Ketiga benda itu terkubur ratusan meter, tepat di tengah lautan api ini. Baiklah, ucap King Ruo sambil mengedarkan teknik sirah bulan perak untuk melindungi tubuhnya. Tapi penguasa, tenanglah, ucap King Ruo dengan serius. Setelah Tao Tao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak memasuki pusat lautan api tersebut. Sus, sosoknya melesat dengan cepat. Kekuatan bulan yang dingin ternyata benar-benar dapat menahan serangan api. King Ruo membatin gembira sambil terus bergerak dan tidak menyangka keterampilan tempur yang baru saja dipelajari itu benar-benar membantunya. Setelah terus bergerak, King Ruo akhirnya melihat pilar emas setinggi 15 meter berdiri tegak di tengah lava yang bergolak. Pilar segel api, apakah ketiga kekuatan itu berada di dasar lava tersebut? Membatin ragu sambil mengedarkan kesadaran dewanya, namun tidak menemukan apapun. Sepertinya harus mencoba, ucapnya sambil bergerak mendekati pilar emas raksasa tersebut, lalu memasuki danau lava yang mendidih tersebut. Sus! Sosoknya terhisap oleh kekuatan yang sangat luar biasa dari dasar lava tersebut. Oh tidak, ucap King Ruo berusaha untuk keluar, namun kekuatan itu menariknya dengan sangat kuat, hingga terlempar ke dalam sebuah ruang gelap yang sangat luas dan dingin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.